Jemaah rahimahumullah, alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki hari ke-11 daripada bulan Ramadan. Jemaah, pada subuh hari ini kita akan mendapatkan ceramah kami Mau'izul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Hadi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus orang tua kita, guru kita Al-Ustaz Bapak Haji Imran Lutfi, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumi. Begitu juga ketua DKM kita Bapak Ustaz Fahri, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumi, serta para asatidz, para orang tua yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat wal afiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita masih berada di bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan hikmah, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan siapa orang yang bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah taala haramkan jasadnya untuk tersentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan kita semua terbilang daripada orang yang bergembira, bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam satu hadis bahwa Nabi pernah mengatakan, "Lau azinallah lis samawati wal ard." Seandai kata Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada 7 lapis langit, kepada 7 lapis bumi, antatakallama untuk dapat berucap, antatakallama untuk dapat bertutur, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, laqalata, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti 7 lapis langit dan 7 lapis bumi keduanya akan mengatakan busyra liman soma ramadhana bil jannah. Beruntunglah, kabar gembira yang akan diperoleh. Untuk siapa kabar gembira tersebut? Liman soma ramadhana, bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Khabar daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, keberuntungan yang akan diperoleh, kabar gembira yang akan didapatkan bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan daripada umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan bil jannah, untuk dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh seorang ulama yang erat kaitannya, yang erat hubungannya dengan diterimanya dan tidak diterimanya ibadah kita, rangkaian semua ibadah kita selama ini, Pak. Fatal akibatnya, bisa jadi ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini teramat sangat penting saya angkat pada kesempatan yang penuh barokah ini, para jamaah sekalian. Apa yang dikatakan ulama tersebut, Pak? Apa yang dikatakan oleh ulama tersebut, Bu? Beliau mengatakan faman kana minkum aqan lil walidaini falyu'ahidillaha fi hadha syahri ala ayyabarrahuma wa yuhsina ilaihima wa yatluba ridahuma. Kata ulama tersebut, para jamaah sekalian, siapa orang yang masih ada di antara kalian, siapa orang yang masih ada di antara kita semua, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir di tempat yang mulia ini, yang mengaku seorang muslim, yang mengaku seorang mukmin, faman kana minkum aqan lil walidain, siapa orang yang masih durhaka kepada kedua orang tuanya, siapa orang yang masih tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, maka khususnya di bulan ini, kata ulama tersebut, falyu'ahidillaha fi hadzal syahri, maka hendaklah membuat perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala ala ayyabarrahuma, untuk kita dapat berbuat bakti kepada ayah dan bunda, wa yuhsina ilaihima, untuk kita dapat berbuat baik kepada kedua orang tua kita, wa yatluba ridahuma, untuk kita dapat meraih, mencari, mendapatkan keridhaan ayah ataupun bunda. Para jamaah sekalian, sudahkah kita berbakti kepada orang tua kita, Pak? Sudahkah kita mendapatkan ridha kedua orang tua kita, Bu? Jangan sampai ibadah kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Orang kalau sudah durhaka kepada kedua orang tuanya, la yaqbalullah sarfan wala adlan. Yang Nabi katakan, siapa orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, mohon maaf, tidak diterima ibadah yang sunnah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah yang fardu. Pernah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Pernah durhaka kepada ibunya. Jadi anak yang durhaka bukan zaman sekarang aja. Di zamannya Rasulullah juga udah ada anak yang durhaka, Pak. Anak yang membangkang kepada kedua orang tuanya, anak yang lawan sama ibunya. Awas, hati-hati kalau kita sudah mendengar ini peristiwa di zaman Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi peringatan dan juga pelajaran untuk kita, Pak. Bagaimana keadaannya? Kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun yusamma Alqamah. Dulu di zaman Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang bernama Alqamah. Mungkin kita pernah dengar nama seorang di zaman Rasulullah bernama Alqamah. Ini Alqamah ini bagaimana, Pak? Bagaimana keadaannya Alqamah, Bu? Dikatakan dalam kitab tersebut, kana katsiral ijtihad.
Alqamah ini merupakan seorang anak yang banyak ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Katsirul ijtihad. Alqamah ini merupakan seorang anak yang betul-betul, yang sungguh-sungguh, yang semangat, yang dia maksimalkan taqarrubnya, ibadahnya kepada Allah. Gak main-main, semua ibadah dilakonin sama Alqamah, Pak. Azimah sadaqah. Orangnya sangat dermawan, suka memberi. Orang-orang fakir, orang-orang miskin tercukupi dengan Alqamah, Pak. Gak dikata orang itu orang yang bakhil, tidak. Murah tangan, dermawan, suka memberi. Ini Alqamah nih. Tapi suatu ketika para jamaah sekalian, marida yauman maradan syadidan, ishtadda maraduhu, sakit sampai dicari tabib kesana kemari untuk berusaha berobat mengobati penyakitnya, tidak kunjung sembuh juga nih Alqamah. Ada yang mengatakan, oh di sana ada orang pintar, oh di sana ada tabib yang mahir yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala, sekalipun orang pandai, terkenal, tapi tetap tidak sembuh juga tuh Alqamah. Sampai dikatakan penyakitnya ini membawa kematian bagi Alqamah ketika itu, Pak. Ketika dalam keadaan yang susah payah, keadaan yang begitu lemah ini Alqamah, bu'ithat zawjatuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istrinya dikirim oleh keluarganya untuk berjumpa, datang kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang istrinya. Sendiri dia datang kepada Rasulullah dengan perintah keluarganya. Apa yang dikatakan oleh istrinya setelah sampai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, inna zawzi ala naz'i ruhi. Ya Rasul, keadaan suamiku pada saat ini dia sedang sakaratul maut. Sedang sakaratul maut para jamaah sekalian. Ketika mendengar Alqamah pada hari itu, informasi dari istrinya yang datang kepada Rasulullah bahwa keadaan Alqamah ini sangat mengenaskan, dia sedang sakaratul maut. Kemudian Nabi katakan, intaliku bina ila Alqamah. Ayo para sahabat, kita datangi, kita berkunjung ke rumahnya Alqamah. Rasulullah bersama sebagian para sahabat datanglah ke rumah Alqamah. Setelah datang sampai ke rumah Alqamah, di dalam ada Alqamah yang sedang susah payah, yang sedang sakaratul maut. Nabi katakan, kaifa tara halaka ya Alqamah? Hei Alqamah, bagaimana keadaanmu? Tapi lam yantiq. Alqamah ini tidak dapat berkata, tidak dapat berbicara satu huruf pun juga untuk membalas apa yang ditanyakan oleh Rasulullah. Kaifa tara halaka ya Alqamah? Bagaimana kondisimu wahai Alqamah? Lam yantik. Alqamah enggak bisa berucap, Alqamah enggak bisa bertutur, Pak. Setelah itu laqanahu sallallahu alaihi wasallam, ditalkinin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Pak, untuk dapat mengucapkan la ilaha illallah. Yukarriru alaih miraran walakin lam yantik. Diulang-ulang oleh Rasulullah, dituntun oleh Rasulullah untuk dapat mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak juga
untuk dapat mengucapkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Lam yantiq. Diulang-ulang, tapi enggak bisa ucapin la ilaha illallah. Lantas Rasul menarik kesimpulan bahwa kalau begini ini Alqamah celaka. Keadaannya celaka. Bahaya. Dia enggak bisa ucapin la ilaha illallah. Kita ingat hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa orang yang di akhir hayatnya ketika dia sakaratul maut, sebelum menghembuskan napas terakhir, dia dapat bertutur la ilaha illallah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, Rasulullah jamin dakhalal jannah. Orang tersebut insyaallah akan masuk ke dalam surga. Dakhalal jannah. Dakhala litahqiq, pasti menggunakan fi'il madi. Orang tersebut pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Alahu abun? Coba kira-kira masih ada gak bapaknya Alqamah nih? Bapaknya masih ada enggak? Ada sahabat yang nyeletuk ketika itu, qad mata abuh. Rasul, bapaknya udah mati. Rasul, bapaknya udah wafat. Akan tetapi inna lahu umman kabiratas sinni. Tapi masih ada ibunya. Cuman ibunya udah payah. Ibunya udah tua. Udah tua renta, sudah lemah ibunya. Rasul, ibunya masih ada tapi sudah tua renta ya Rasul. Nabi katakan, ahdiruha. Coba kalian bawa ibunya ke sini. Didatangkan ibunya menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipapah, dituntun oleh para sahabat ketika itu. Ketika datang di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tertatih-tatih ibunya, dalam keadaan sudah lemah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya ketika itu kepada ibunya, "Ya Umma Alqamah, ma kana ya'mal Alqamah?" Apa sebenarnya yang dulu pernah dilakukan oleh Alqamah? Wahai ibu, sebelum hari ini ketika dia masih sehat, segar bugar, apa yang pernah dilakukan oleh Alqamah? Ternyata ibunya mengatakan, para jamaah sekalian, ya Rasul, kana yusalli. Ya Rasul, kana yatasaddaq. Ya Rasul, kana yasum. Wa kana fa'ilan lil khair. Ya Rasul, ini putra saya, dia rajin sholat. Ya Rasul, ini putra saya rajin untuk bersedekah. Ya Rasul, ini putra saya rajin untuk melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan ataupun ibadah puasa sunnah yang lainnya. Puasa Senin Kemis dilakonin nama dia. Wa kana fa'ilan lil khair. Segala macam kebajikan, amal soleh dilakonin sama putra saya ya Rasulullah. Walakinni sakhitatun alaih. Tapi aku murka ya Rasul di balik kesungguhan dia dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Rajin ibadah, puasa rajin, sholat rajin, sedekah rajin, melakukan amal kebajikan rajin, tapi ada yang mengganjal di hati seorang ibu terhadap anaknya. Ibunya pernah sakit hati, Pak. Apa kata ibunya? Wa kana yu'thiru zawjatahu ala ummi. Ini putra saya ya Rasulullah, sekalipun dia rajin ibadah, sekalipun dia rajin memberi, dia rajin berpuasa, tapi ya Rasulullah, dia lebih mengutamakan istrinya ketimbang ibunya. Dia lebih memperhatikan ibunya, dia lebih memperhatikan istrinya ketimbang ibunya.
Dia lebih peduli kepada istrinya ketimbang diriku ya Rasulullah. Dia lupa akan keadaan kondisiku ya Rasulullah. Dia putus hubungan denganku ya Rasulullah. Dia nggak mau tahu bagaimana keadaan dan bagaimana kondisiku ya Rasulullah. Kalau kata orang Betawi, nggak ditoleh-toleh saya ini ya Rasul. Nggak pernah ditengok-tengok ya Rasul. Lebaran kagak silaturahmi, lebaran nggak datang. Bukan berarti kita nggak boleh memperhatikan istri kita. Bahkan kewajiban kita untuk memperhatikan istri dan anak kita, memberikan nafkah kepada anak kita, kepada orang yang sudah menjadi tanggungan kita. Tapi ingat, jangan lupa jasa orang tua kita, para jamaah sekalian. Lantas apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mendengarkan ibunya? Nabi katakan kepada sebagian sahabat, ijma, intalik ijma hataban hatta uhriqhu bin nar. Coba engkau kumpulkan kayu bakar. Pergi kumpulkan kayu bakar, cari kayu bakar. Kalau begitu aku akan bakar aja nih Alqamah nih. Alqamah pengen dibakar. Ketika Rasulullah mengatakan demikian hatta uhriqahu binar, ibunya kaget. Lihat, perhatikan kasih sayang seorang ibu walaupun hatinya tersakiti oleh anaknya. Apa yang dikatakan ibu tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taf'al ya Rasulullah biwaladi wa thamarati fuadi. Ya Rasul, jangan kau lakukan itu terhadap putraku. Ya Rasul, jangan kau lakukan itu terhadap pelipur laraka buah hatiku. Kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya, padahal ibunya kesal, ibunya marah, ibunya murka. Apa jawab Rasulullah? Ya ummah, inna azabullah asyad. Wahai ibu, sesungguhnya azab Allah Ta'ala teramat sangat pedih. Api dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan api akhirat. Azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala teramat sangat pedih, teramat sangat menyakitkan. Lebih baik Alqamah ini aku bakar saja. Api dunia nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan api neraka. La yaqbalullah salatahu wa siyamahu wa sadaqatahu illa biridaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima salatnya Alqamah, Allah Ta'ala tidak akan menerima puasanya Alqamah, Allah Ta'ala tidak akan menerima sedekahnya Alqamah, melainkan bila mana engkau telah ridho dengan Alqamah. Setelah mendengar itu bagaimana? Maka ibunya berucap, ya Rasul, ushhidullah wa ushhiduka. Ya Rasul, kalau begitu ya Rasulullah, aku angkat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai saksi. Ushiduka, aku angkat Rasulullah, engkau ya Rasul, sebagai saksi bahwa diriku telah redha, diriku telah ikhlas dengan apa yang diperbuat oleh putraku ini ya Rasulullah, sekalipun hatiku pernah sakit dibuatnya. Putranya dimaafin, putranya diridoin, putranya diikhlasin oleh ibunya, para jamaah sekalian. Setelah putranya dimaafkan oleh ibunya, Rasulullah pun mentalkinkan, ya Alqamah, qul la ilaha illallah. Wahai Alqamah, baca la ilaha illallah. Maka barulah yang tadinya lisan yang keluh, yang tidak dapat bergerak sedikit pun juga, tidak dapat berkata satu huruf pun juga, maka ketika mendapatkan redha seorang ibu, barulah beliau dapat mengucapkan la ilaha illallah. Teramat sangat penting untuk kita mendapatkan ridho kedua orang tua kita, wabil khusus adalah ibu kita. Ibu kita yang telah melahirkan kita, yang sudah susah payah merawat kita, para jemaah sekalian. Kalau kita tanya orang-orang yang sukses di alam dunia ini, apa kunci keberhasilan mereka? Tak lain dan tak bukan dikarenakan mereka mendapatkan doa dan juga keberkahan seorang ibu.
Boleh kita minta doa kepada siapa aja, kepada para kiai, kepada para asatidz, tapi jangan lupa bahwa di rumah kita ada seorang yang berkeramat, manusia yang berkeramat. Bila mana kita mengangkat kedua tangan kita, maka pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala akan terbuka, akan diijabah, akan dikabul doanya. Siapa lagi kalau bukan doa orang tua kita, para jamaah sekalian. Kita datengin, kita minta ridho kepada orang tua kita. Apalagi nanti Lebaran, silaturahmi datang. Yang sudah meninggal dunia, ziarahin kuburnya. Jangan sampai lupa para jamaah sekalian. Apalagi kalau kita umpamanya lupa, nggak pernah mendoakan kedua orang tua kita. Tarkud du'a yudayikul aish, bahwa tidak mendoakan kedua orang tua kita itu dapat mempersempit, memperpicik kehidupan kita di alam dunia ini, para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kedua orang tua kita diberikan panjang umur, sehat wal afiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah meninggal dunia dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita, menerima qiyamul lail kita, menerima puasa kita. Wa tammim taksirana ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan segala kekurangan dan kelalaian ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalas ya. Udah nih. Ahlan. Sehat. Dia sehat ya. Iya. Oh, kiai, ahlan, kiai. Allah